Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, our lesson now is thematic about tema 4B, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Are you ready? Please open your book, page 37. Pembelajaran 5. Minyak bumi merupakan sumber negara yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sebelumnya teacher sudah mengingatkan ya, kalau minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, jutaan tahun. Sedangkan kegunaan dan pemakaiannya sangat banyak. Nah, jika bumi terus-menerus dipakai tanpa dilakukan penghematan, maka persediaan minyak bumi akan habis. Akibatnya, bahan bakar olahan minyak bumi akan sulit diperoleh. Nah, energi minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang penting. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat minyak bumi adalah sebagai berikut. 1. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, jadi anak-anak kalau mau kemana berpergian, kalau jaraknya dekat, usahakan berjalan kaki. Yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda. Nah, ini juga salah satu cara menghemat minyak bumi. Yang ketiga, membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Itulah cara-cara menghemat minyak bumi. Page 38. Nah, ayo amati. Nah, di situ ada teks bergambar. Ada 3 gambar ya. Yang pertama bisa dilihat, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Nah, apakah pesan dari teks bergambar 1? Ayo, apa pesannya? Iya, sambil nomor 1, gambar nomor 1. Nah, di situ ada bis ya. Ayo hemat bahan bakar mulai sekarang. Naik angkutan umum aja. Naik sepeda lebih santai, jalan kaki aja, bro. Nah, apa pesannya? Yaitu kita harus hemat minyak bumi ya. Jadi kita pilihlah kendaraan yang ramah lingkungan, bisa dengan sepeda, berjalan kaki ya. Yang kedua, apakah pesan dalam teks bergambar 2? Air gunakan seperlunya. Jadi kita harus hemat sumber daya alam, yaitu air. Jadi semisalkan anak-anak kalau kerannya sudah penuh, kalau sudah digunakan jangan lupa ditutup ya. Jangan menghambur-hamburkan air. Jadi gunakanlah air secukupnya, seperlunya ya. Yang ketiga, apakah pesan dalam teks bergambar 3? Hemat energi, hemat biaya. Nah, situ ada tanda listrik. Nah, kita harus menghemat energi listrik dengan cara apa? Nah, misalkan ketika siang hari lampu dimatikan, ketika sudah menggunakan barang elektronik, misalkan kipas angin, ketika sudah digunakan dimatikan, dicabut, stop kontaknya ya. Kemudian laptop, ketika sudah digunakan dimatikan kabelnya ya. Itu adalah salah satu cara menghemat energi listrik. Teks bergambar adalah gambar yang disertai teks. Ya, namanya juga teks bergambar ya. Teks tersebut dapat berupa kalimat ajakan dengan tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Biasanya dipasang di tempat umum yang banyak dilewati orang seperti sekolah, kantor, pasar, dan mall. Nah, di sini ada ciri-ciri teks bergambar. Anak-anak bisa dibaca ya. Halaman 39. Ciri-ciri teks bergambar sebagai berikut. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat singkat, padat, jelas, dan berisi.
Yang ketiga, sebaiknya teks dan gambar saling mendukung atau sesuai tema. Yang keempat, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Itulah ciri-ciri teks bergambar. Anak-anak bisa melihat yang gambar, 3 gambar tadi ya, yang mengamati teks bergambar. Itu adalah salah satu contoh teks bergambar. Pembelajaran 6. Nah, nasi yang kita makan sehari-hari berasal dari tanaman padi. Nasi yang kita makan mengandung energi yang dapat digunakan oleh tubuh kita. Ayo, masih ingatkah pembelajaran sebelumnya? Nah, tahukah kamu ada lagu yang menceritakan tanaman padi? Nah, lagu tersebut berjudul Serumpun Padi. Nah, kemudian amatilah notasi lagu Serumpun Padi ya. Simak, dengarkan baik-baik lagu Serumpun Padi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Nah, karena tadi kita sudah menyanyikan, sudah menyimak, mendengarkan lagu Serumpun Padi. Nah, dalam sebuah lagu ada namanya notasi. Nah, notasi lagu, nada dilambangkan dalam bentuk not. Nah, notasi lagu ada 2 macam, yaitu notasi angka dan notasi balok. Teks lagu Serumpun Padi merupakan contoh notasi angka. Dalam notasi angka, not ditulis dengan angka 1 sampai 7 ya. Not tersebut memiliki tinggi rendah nada. Nah, contohnya berikut ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, contohnya begitu ya. Semakin ke kanan, nada dibaca semakin tinggi ya. Coba amati kembali notasi lagu Serumpun Padi. Manakah yang termasuk nada rendah? Manakah yang termasuk nada tinggi? Dalam notasi angka terdapat beberapa istilah. Berikut ini penjelasan istilah notasi angka lagu Serumpun Padi. Bisa dilihat ya di halaman 41. Nah, di situ ada notasi angka. Nah, keterangannya F itu do ya, menunjukkan nada dasar lagu tersebut. Kemudian 4/4, apa sih maksudnya 4/4 itu? Merupakan tanda birama yang menunjukkan ritme lagu ya. Angka di atas bagian atas tanda birama menunjukkan jumlah ketukan per birama. Sedangkan angka di bawah menunjukkan nilai not per ketukan.
Tanda birama 4/4 pada lagu ini berarti terdapat 4 ketukan dalam birama. Satu ketukan kuat diikuti 3 ketukan lemah. Dan masing-masing ketukan bernilai 0/4 ya. Yang ketiga, moderato berarti tanda tempo sedang ya. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo sedang. Yang keempat, garis di antara not disebut garis birama yang merupakan pemisah antar birama. Ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari apa saja? Ya, betul. Tadi kita sudah mempelajari tentang minyak bumi dan cara menghemat minyak bumi ya. Kemudian kita belajar tentang teks bergambar ya yang memiliki ciri-ciri ya. Tolong diingat, kalau di bukunya kalau ada bagian penting tolong ditandai ya. Kemudian kita belajar juga tentang lagu Serumpun Padi, tentang notasi angka ya dan tanda-tandanya. Oke.